Halo semuanya, perkenalkan kami, kelompok 12B akan membahas mengenai penilaian otentik, produk assessment, dan proyek assessment dengan anggota kelompok Nabila Herlinawati, NPM 1913024004, Erika Suci Amalia 1913024010, dan Katarina Anandasari 1913024022. Saya Katarina Anandasari, NPM 1913024022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian otentik, bentuk-bentuk penilaian otentik, pengertian penilaian proyek, dan perbedaan penilaian proyek, kinerja, dan produk. Asesmen otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Menurut Kusnandar 2013, ada 3 bentuk penilaian otentik, yaitu penilaian kinerja, penilaian sikap, dan penilaian produk. Penilaian kinerja. Asesmen otentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik, baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Afektif adalah perasaan seseorang atau penilaian seseorang terhadap suatu objek. Kognitif adalah kepercayaan seseorang atas objek tersebut, dan konatif adalah kecenderungan untuk bersikap atau berperilaku dengan cara tertentu atas kedatangan objek sikap. Kemudian untuk penilaian produk. Penilaian produk adalah sebuah bentuk penilaian atas keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya terlihat atas nilainya berdasarkan hasil akhir, tetapi dari prosesnya juga yang pada saat membuatnya. Materi yang selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Bentuk tugas yang bersifat investigatif atau penyelidikan membuat tugas ini membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, tugas proyek dimulai sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data, menurut Kemendikbud 2016-B. Penilaian proyek ini atau proyek assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas yang dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, pengaplikasian, penyelidikan, dan lain-lain. Kemudian adalah perbedaan penilaian proyek dengan kinerja dan produk. Penilaian proyek berbeda dengan penilaian kinerja dan produk. Perbedaan tersebut dapat terlihat beberapa hal, yaitu pada tabel terlihat ada perbedaan teknik penilaian proyek, kinerja, dan produk. Dengan indikatornya, kemampuan yang dinilai. Jika di kemampuan yang dinilai penilaian proyek itu melakukan investigasi, terus di penilaian kinerja itu melakukan prosedur kerjanya, sedangkan penilaian produknya menghasilkan produk tertentu, sehingga kemampuan dari penilaian proyek, kinerja, dan produk itu berbeda-beda yang dinilai. Kemudian pada objek yang dinilai itu pada penilaian proyek, laporan hasil investigasinya. Kemudian pada penilaian kinerja, itu objek yang dinilai itu keterampilan peragaan sesuatu. Kemudian pada penilaian produk itu adalah objek yang dinilainya adalah produk seni dan teknologinya. Kemudian jangka waktunya pada penilaian proyek itu relatif lama. Pada penilaian kinerja, jangka waktunya relatif singkat, dan penilaian produk itu jangka waktunya relatif lama.
Sedangkan sifat penugasannya, penilaian proyek cenderung kelompok, penilaian kinerja cenderung individual, dan penilaian produk itu cenderung kelompok. Dan yang terakhir adalah teknik penilaiannya. Teknik penilaian pada proyek itu pemeriksaan laporan, sedangkan pada kinerja itu pengamatan langsung, dan pada penilaian produk itu adalah pengamatan kualitas dari produk yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Penilaian proyek ini digunakan untuk menilai kegiatan penyelidikan, sementara penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Sekian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Erika Suciamalia akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari penilaian proyek. Kelebihan yang dimiliki oleh penilaian proyek sebagaimana didefinisikan oleh Haryati tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, project work merupakan bagian internal dari proses pembelajaran terstandar yang bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasainya secara utuh. Yang ketiga, lebih efisien dan menghasilkan produk seperti laporan. Selanjutnya, dapat menghasilkan nilai penugasan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu bagi guru, baik dalam proses penilaian. Yang kedua, memerlukan banyak waktu dalam hal pengawasan dalam rangka menjamin keterlaksanaan tugas oleh peserta didik. Selanjutnya, dalam penilaian proyek ini, peserta didik dapat mengalami tingkat kesulitan yang tidak sama untuk tugas proyek yang sama. Hal ini diketahui karena tingkat kemampuan yang tidak sama yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, tingkat tidak adanya kesempatan untuk mengulang tugas proyek yang sama jika mengalami kegagalan. Hal ini mengingat adanya keterbatasan waktu. Baik, pemaparan selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari asesmen proyek. Nah, di sini terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, generability, artinya bahwa proyek tersebut itu dapat menjangkau komponen-komponen lain gitu, artinya dapat digeneralisasikan. Kemudian authentic, artinya bahwa proyek yang diberikan itu harus relate dengan kehidupan nyatanya yang bersifat nyata atau autentik gitu, jadi sesuai dengan apa yang dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada multiple policy, yang artinya bahwa mengukur lebih dari satu kemampuan. Kemudian ada teachability, artinya bahwa penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh guru itu dapat menunjang mereka dalam melaksanakan proyek. Dan kemudian ada fairness. Fairness ini bahwa proyek yang dibuat itu harus bisa mengukur seluruh peserta didik, artinya kita bisa melihat bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda-beda itu harus dapat dijangkau dan dicakup dalam pengerjaan proyek ini. Kemudian ada feasibility, yang artinya bahwa dalam pembuatan proyek itu harus disesuaikan dengan faktor-faktor lain seperti lingkungan, kemudian ruang, tempat, dan sebagainya. Kemudian ada scorability, yaitu pada tahap akhir penilaian itu harus valid dan reliable. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam penilaian proyek? Nah, langkah-langkah dalam penilaian proyek yang pertama harus menentukan berbagai jenis proyek dalam setahun. Kemudian yang kedua, untuk masing-masing proyek perlu dibuat jadwal kapan proyek itu akan dimulai, kemudian kapan masing-masing bagian dari proyek itu harus diselesaikan, kapan draft awal itu akan dikumpul, dan produk akhir itu dapat diselesaikan. Sehingga dalam pembuatan proyek ini harus ada timeline yang jelas agar proyek itu dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, adanya tunjukkan kepada peserta didik beberapa sampel proyek yang telah diselesaikan, yang telah selesai. Artinya bahwa peserta didik ini nantinya akan memiliki gambaran bahwa proyek yang mereka buat itu harus seperti apa. Kemudian, upayakan siswa itu dapat mengembangkan kriteria untuk penilaian kualitas sejumlah proyek yang telah selesai dari penampilan, temuan, dan informasi. Artinya bahwa peserta didik ini dapat mengeksplorasi proyek yang akan ia buat. Kemudian, mengupayakan bahwa siswa itu harus belajar bagaimana menggunakan rubrik yang telah kita berikan gitu. Jadi rubrik itu sebagai patokan mereka dalam membuat proyek, artinya
bahwa rubrik itu digunakan sebagai panduan seperti itu dalam pembuatan proyek. Kemudian mengupayakan siswa untuk menyelesaikan proyek dengan bantuan pihak sekolah, artinya dengan memanfaatkan fasilitas, kemudian jika membutuhkan bimbingan dari guru dan sebagainya, itu dapat meminta bantuan kepada pihak sekolah ataupun yang terlibat. Kemudian yang ketujuh itu mengupayakan siswa untuk menyajikan proyek yang telah selesai, artinya bahwa mereka tidak hanya membuat proyek tersebut, mereka juga dapat mempresentasikan proyek tersebut. Dan yang terakhir, siswa harus menyerahkan proyek itu untuk dinilai. Selanjutnya, pengembangan rubrik penilaian proyek, bahwa pengembangan rubrik penilaian proyek ini diperlukan untuk menilai laporan tugas proyek peserta didik. Nah, rubrik penilaian yang dapat digunakan adalah menggunakan rating skala atau skala bertingkat sebagaimana yang telah dicontohkan dalam panduan penilaian Kemendikbud tahun 2016. Nah, pengembangan rubrik penilaian proyek ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu holistik dan juga analitik. Nah, berikut ini adalah contoh rubrik penilaian tugas proyek dengan bentuk analitik. Nah, di sini terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama dari perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pelaporan hasil. Pada tahap perencanaan ini dengan skor maksimal 6, terdapat beberapa komponen yang dinilai. Yang pertama latar belakang, jika dia tepat mendapatkan nilai 3, kurang tepat mendapatkan nilai 2, dan tidak tepat mendapatkan nilai 1. Kemudian pada rumusan masalahnya, jika tepat mendapatkan nilai 3 atau skor 3, kemudian kurang tepat 2 dan tidak tepat 1. Kemudian dalam pelaksanaan juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama, pengumpulan datanya. Jika akurat mendapatkan poin 3, jika kurang akurat mendapatkan poin 2 dan tidak akurat mendapatkan poin 1. Begitupun kelengkapan data, kemudian pengolahan dan analisis data dan juga simpulan. Kemudian pelaporan hasil. Di dalam pelaporan hasil ini bagaimana sistematika laporan itu dibuat, apakah baik, jika baik mendapatkan poin 3, kurang baik 2 dan tidak baik 1. Kemudian penggunaan bahasa, apabila sesuai dengan kaidah mendapatkan 3, kurang sesuai dengan kaidah mendapatkan 2 dan tidak sesuai dengan kaidah mendapatkan poin 1. Kemudian tampilannya, jika dia menarik mendapatkan poin 3, kurang menarik mendapatkan poin 2 dan tidak menarik mendapatkan poin 1. Nah, dengan total skornya itu maksimal 27, seperti itu. Halo teman-teman, saya Nabila Rinawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian produk, langkah-langkah dalam penilaian produk, beserta contoh rubrik dalam penilaian produk. Nah, untuk itu, simak yuk videonya. Halo teman-teman, yuk kita pahami apa sih yang dimaksud dengan penilaian produk. Jadi teman-teman semua, penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Nah, penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni menurut Kemendikbud tahun 2015. Nah, selanjutnya bagaimana ya langkah-langkah dalam penilaian produk? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi teman-teman, langkah-langkah dalam penilaian produk yang pertama yaitu penetapan indikator pencapaian kompetensi. Nah, berikut penjelasannya ya. Jadi, indikator merupakan ukuran, karakteristik, dan ciri-ciri proses yang berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi itu dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional teman-teman atau KKO yang dapat diukur. Misalnya yaitu dengan menggunakan mengidentifikasi, menghitung, membedakan, mendemonstrasikan, menyimpulkan, menceritakan kembali, mendeskripsikan, dan atau mempraktikkan. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu dikembangkan oleh guru dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan produk. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi 2 atau lebih indikator pencapaian kompetensi. Nah, hal tersebut sesuai dengan keluasan dan kedalaman kompetensi dasar yang terkait. Lalu, langkah yang kedua yaitu pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator. Maksudnya apa? Pemetaan standar kompetensi ini itu dilakukan untuk memudahkan guru dalam menentukan teknik penilaian. Nah, berikut ini itu salah satu contoh pemetaan standar kompetensi dasar dan indikator untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, khususnya yang berkaitan dengan penilaian produk dan hasil kerja. Di contohnya pemetaan pada hasil kerja membuat cerpen, teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini ada aspek penulis, standar kompetensinya, terus kompetensi dasarnya, indikatornya apa, kriteria
ketuntasannya bagaimana. Nah, berikut ya, nih teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Lalu, rubrik penilaian produk. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan rubrik penilaian produk. Jadi teman-teman, rubrik penilaian produk itu merupakan panduan yang digunakan untuk menilai kinerja peserta didik. Informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi formatif, yakni untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, selain itu, informasi yang diperoleh dari rubrik dapat digunakan untuk fungsi sumatif, yakni menilai pencapaian kompetensi pembelajaran. Nah, berikut ini nih teman-teman, contoh dari rubrik penilaian produk. Di sini ada aspek yang dinilai, apa saja ya. Terus kategorinya ada SB, yaitu sangat baik, ada cukup, ada kurang. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Nah, kemudian ini ada contoh penilaian produk lainnya. Ini ada tahap-tahapnya nih, ada tahap persiapan, pembuatan, penilaian ya. Nah, di sini ada tahap persiapan, deskripsinya itu ada kemampuan merencanakan, yaitu menggali dan mengembangkan gagasan, mendesain produk, menentukan alat dan bahan. Di sini ada pembuatan, yaitu deskripsinya ada kemampuan menyeleksi dan menggunakan bahan, ada kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat, ada kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik. Di sini ada penilaiannya, deskripsinya yang akan dinilai itu kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan atau fungsi, terus produknya memenuhi kriteria keindahan atau tidak gitu ya. Nah, itu skornya itu bisa 1 sampai 10 gitu. Misalnya si A, persiapannya bagus, berarti skornya 9, misalnya seperti itu. Lalu penilaian produk itu memiliki kelebihan dan kelemahan teman-teman. Jadi kelebihannya yang pertama yaitu guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Yang kedua, kompetensi masing-masing anak betul-betul dapat diketahui secara objektif. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real atau yang nyata ya. Terus yang keempat yaitu siswa dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Lalu selain mempunyai kelebihan, itu memiliki kelemahan teman-teman dalam penilaian produk ini. Yaitu yang pertama memerlukan waktu yang cukup banyak atau lama ya. Yang kedua yaitu tidak semua KD dapat dibuat karya nyata, terutama yang abstrak. Lalu yang ketiga itu biaya untuk membuat karya itu kadang-kadang mahal. Nah, yang keempat itu proses pembuatan perlu waktu yang lama. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya mewakili teman-teman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!